kita dihadapkan pada suatu masalah yang besar dan tidak merasa mampu untuk menghadapinya, tak perlu khawatir. Hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berseru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Jadi sahabat, jika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa kita dengan sepenuh hati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini adalah bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini terjadi untuk kita. Bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan pada kami bahwa bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kami. Dan kami percaya melalui firman-Mu hari ini kami dikuatkan dan kami menerima jawaban Tuhan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 91 ayat yang ke-14 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Karena inilah yang dikatakan Tuhan kepadaku, karena kamu bergembira atasku sebagai kekasih yang sangat mengasihiku, aku akan sangat melindungimu, aku akan menempatkanmu di tempat yang tinggi, aman dan terjamin di hadapan wajahku. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 91 ayat 15 versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Aku akan menjawab seruanmu meminta tolong setiap kali kamu berdoa, dan kamu akan menemukan dan merasakan hadiratku. Bahkan pada masa kamu mengalami tekanan dan kesusahan, aku akan menjadi pahlawanmu yang mulia dan menyediakan pesta bagimu. Amin. Wah, Tuhan menyediakan pesta bagi kita. Dan dia menjadi pahlawan kita luar ya. biasa ya. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita apabila hati kita melekat kepada Tuhan. Yaitu apabila kita bergembira karena Tuhan sebagai kekasihnya Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita dan membentengi kita. Amin ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini adalah kekasihnya Tuhan dan kita mengasihi Tuhan ya. Artinya Tuhan akan sangat melindungi kita karena kita kekasihnya ya. Amin. Kemudian Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang tinggi, aman, dan yang terjamin di hadapan wajah Tuhan. Kemudian apabila kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seruan dan doa kita sebab kita mengenal Tuhan secara pribadi. Wah, ini luar biasa ya. Apabila kita berseru dan berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Karena kita mengenal
Tuhan secara pribadi sebab kita kekasihnya ya. Amin. Jadi Tuhan berjanji apabila hati kita melekat pada Tuhan, yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai kekasih kita, maka Tuhan akan menjawab seruan kita yang meminta tolong kepada Tuhan setiap kali kita berdoa. Kemudian kita akan menemukan dan merasakan hadirat Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan dan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Wow, bahkan Tuhan berjanji apabila hati kita ini melekat kepada Tuhan, kemudian kita berseru kepada Tuhan, maka pada masa kita mengalami tekanan dan kesusahan, Tuhan akan menjadi pahlawan kita yang mulia dan menyediakan pesta bagi kita. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan menyediakan pesta bagi kita. Bukankah janji Tuhan ini sangat luar biasa bagi kita yang berharap dan percaya kepada Tuhan? Oleh karena itu, belief sistem kita atau sistem keyakinan kita harus percaya, mengerti bahwa ketika kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera menjawab kita. Amin. Jadi hati kita harus terus melekat kepada Tuhan. Artinya hati kita harus selalu meresponi kasih Tuhan yang begitu mengasihi kita dengan sikap yang haus, rindu, antusias, bersemangat, bergairah, dan bergembira kepada kita. Amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika hati kita melekat pada Tuhan, maka kita sedang berada di tempat yang aman, yang tinggi dan terjamin bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menjadi pahlawan bagi kita dan Tuhan akan menyediakan pesta bagi kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini dari Mazmur 91 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita akan baca sama-sama. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Wah, puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan tempat perteduhan kita, yaitu dengan kita membuat hati kita melekat pada Tuhan, intim dengan Tuhan dan rest di hadirat Tuhan. Maka Tuhan berjanji bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita dan tempat perteduhan kita, maka kita berada di tempat yang tinggi, yang aman dan terjamin bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup dan situasi yang sulit, respon kita jangan meminta perlindungan kepada manusia, tapi minta perlindungan kepada Tuhan, sebab pertolongan hanya datang dari Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Gracia Joyciena ya. Shalom, shalom Pak Agus dan Bu Mala ya. Ya, shalom juga Gracia. Ya. Kami berharap Gracia sedang menyaksikan acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Ya. Mohon didoakan saat ini ekonomi keluarga kami benar-benar terpuruk. Bahkan saya tidak memegang uang sama sekali. Sedangkan besok anak bungsu saya ikut turnamen, dipinjamin uang untuk pendaftaran. Saya bingung, besok gak ada uang untuk pegangan anak saya selama turnamen. Suami saya juga pasrah. Saya berharap ada mujizat, rezeki berupa pinjaman untuk makan besok pun saya terancam. Mohon doanya.
Ya, makasih sekali ya. Gracia, Kami mengerti ya. Ya, kami sangat mengerti apa yang sekarang Gracia alami ya. Ibu Gracia ya mungkin ya. Ini ya, baik hari ini biarlah Gracia kita tenang dulu ya. Ya, bisa tenang ya. Kita tenang dulu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Iya. Dan yang sangat peduli dengan kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yang dikatakan bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Amin. Jadi saat ini Gracia biarlah kita saat ini mau sepakat ya. Sepakat kita berdoa juga dengan suami untuk muji, suami Gracia ya. Berdoa untuk mujizat Tuhan terjadi. Dan pegang firman Tuhan ini yang ada dalam Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Pegang firman ini. Percayalah firman ini adalah ya dan amin bagimu sekeluarga ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, bahkan juga mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang sedang dalam situasi yang seperti Gracia alami saat ini. Mari kita berseru kepada Tuhan dan sesuai dengan firman di dalam Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita datang berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang sangat peduli kepada kami anak-anak-Mu, khususnya untuk Gracia dan suami, untuk keluarga ini Tuhan yang saat ini benar-benar membutuhkan jawaban daripada-Mu dan sangat-sangat berharap sepenuhnya kepada-Mu. Juga bagi sahabat yang baik yang lain yang dalam situasi yang sama dengan Gracia dan suami di mana situasi ekonominya begitu dalam keterpurukan, tapi kami percaya akan kebenaran firman-Mu di dalam Filipi 4 ayat 19 yang dikatakan bahwa Engkau Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami, keperluan Gracia, keperluan suami dan keperluan anaknya dan keperluan sahabat yang baik yang lainnya. Semuanya ini Engkau peduli dan Engkau sendiri yang akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kami katakan amin untuk firman ini. Terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh firman ini bagi saudara-saudara kami yang terkasih, bagi Gracia dan keluarga, bagi sahabat-sahabat yang baik dan keluarganya, bagi setiap kami yang menyaksikan yang ada di dalam situasi yang sulit saat ini dalam perekonomian. Kami percaya bahwa Filipi 4 ayat 19 ini dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bahwa Engkau memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kami katakan amin di dalam nama Yesus. Amin. Nah berikutnya dari Yuliana Dewi. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Yuliana ya. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Umur saya sudah menginjak 40-an. Tapi sampai sekarang jodoh saya belum kelihatan. Padahal saya sering berdoa sama Tuhan untuk meminta jodoh. Tapi belum dijawab. Apakah jawaban Tuhan itu ternyata saya nggak ada jodohnya? Yuliana, kami mengerti perasaan kamu. Apalagi udah berdoa ya, Tuhan gimana jodohnya ya. Sesuai dengan tema, bila kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Jadi Yuliana, jangan berpikir negatif dulu. Tetap percaya dan berharap pada Tuhan yang baik. Mulailah dengan apa nih mulai? Dengan bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh yang terbaik buat Yuliana. Sebab tidak ada kata terlambat bagi kita yang percaya dan berharap pada Tuhan. Nah sahabat yang baik lagi berdoa juga buat jodoh hari ini. Percaya Tuhan yang akan mempertemukannya. Dan biarlah hari-hari ini banyak bersyukur. Supaya Tuhan akan membuka jalan dan mempertemukan apa yang menjadi jodoh dan pasanganmu itu ya. Ada firman-Nya di dalam Pengkhotbah 3:11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yuliana pegang firman Tuhan ini. Jangan batasi dengan usia karena Tuhan buat semua indah pada waktunya.
percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita semuanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menguatkan Yuliana supaya Yuliana tidak fokus dengan situasi dan kondisi yang ada, tapi Yuliana percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh dan pasangan ya. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan buat semua indah pada waktunya. Begitu juga untuk sahabat yang baik yang sedang berdoa untuk pasangan hidupnya, untuk jodohnya. Kayak berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjawab, Tuhan mempertemukan dengan jodohnya, Tuhan mempertemukan dengan orang yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga Yuliana dan sahabat yang baik percaya bahwa Tuhan sendiri akan mempertemukannya pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya bila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Yang pertama, hati kita harus melekat kepada Tuhan, yaitu intim dengan Tuhan dan bergembira. Dan dengan bergembira ya, kita menjadikan Tuhan sebagai kekasih kita. Amin. Dan yang kedua, ketika hati kita melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang tinggi, yang aman, dan yang terjamin bersama dengan Tuhan. Ketiga, apabila hati kita melekat kepada Tuhan, maka ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menjadi pahlawan bagi kita dan Tuhan akan menyediakan pesta bagi kita. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan jawaban Tuhan dan pertolongannya dari Tuhan? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli kepada kita. Dan Tuhan pasti menjawab doa dan seruan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini buka hatimu. Persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepadanya. Mari kita menyerahkan semua hal apa yang menjadi pergumulan kita kepada Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Roh Kudus membuat hati kami melekat kepadamu Tuhan. Sehingga kami selalu haus, rindu, antusias, bergairah dan bergembira ketika kami intim dan kami duduk diam dan rest di hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami rest di hadirat Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kami. Tuhan yang bertindak bagi kami, menyelesaikan masalah kami, berperang bagi kami, dan memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan
segala persoalan